Bapak, saudara-saudara yang terkasih, pendidikan politik memiliki suara hati Kristiani. Nah itu. Jadi kita sebagai umat Kristiani itu harus memiliki suara hati Kristiani. Jadi ketika kita menjadi kepala desa, menjadi dewan, menjadi PNS, menjadi birokrat, menjadi bupati, wali kota, gubernur, ya, menteri atau bahkan presiden, ya, seorang Kristiani itu dituntut memiliki suara hati Kristiani, ya. Suara kasih, suara cinta kasih, semangat pelayanan. Ya, tidak mementingkan kepentingan pribadi, golongan dan bahkan ya kan hanya kepentingan agamanya, tetapi kepentingan bersama untuk hidup bersama ini. Bertolak dari gagasan ini, bagaimana sikap gereja terhadap kegiatan politik dalam hidup bernegara? Pertama, harus ditegaskan bahwa gereja bukan partai politik. Nah itu, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, harus hati-hati ya. Gereja bukan partai politik. Partai politik ya partai politik. Gereja ya gereja. Ya. Gereja bukan partai politik dan tidak memihak sistem politik tertentu. Ya. Gaudium et Spes artikel 76. Nah itu sudah ditegaskan dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, Gaudium et Spes artikel 76. Sebagai penyalur aspirasi rakyat, kehadiran partai politik dalam negara adalah sah. Nah itu. Jadi kehadiran partai politik itu adalah sah. Jadi kalau bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya jangan menolak partai politik apapun yang hadir di desa bapak. Karena partai politik itu disahkan negara untuk mencapai kebaikan bersama, bonum comune. Masalah ada enggak anggotanya di desa bapak atau di daerah bapak, ya itu bukan urusan bapak, ya kan. Karena apa? Ya untuk menyalurkan aspirasi itu harus melalui partai politik. Dan partai politik itu menggoda orang-orang baik menjadi ya kan legislator yang baik, kan begitu. Nah, namun kerap kali antar partai politik terjadi konflik karena beda pandangan atau berebut kekuasaan. Nah, ini sering terjadi. Mengapa sering terjadi? Karena memang politik itu untuk mencapai kekuasaan, tetapi mekanismenya diatur oleh undang-undang dan perundangan. Ya, diatur oleh negara ini dalam undang-undang. Ya harus seperti ini, pendidikannya harus setingkat SMA. Ya sekarang pendidikannya setingkat SMA. Saya tidak tahu 5, 10, 15 tahun lagi mungkin sudah harus S1 ya, atau minimal D3. Ya sama seperti kepala desa dulu, SD pun boleh, ya kan. Zaman kakek saya dulu jadi kepala desa, yang penting bisa baca tulis SR, udah. Ya. Tapi uniknya jembatan yang dibuat oleh kakek saya itu bertahan sampai sekarang karena dari kan kalau dulu kan dananya memang betul-betul minim kecuali dapat impres. Sekarang jembatannya bertahan dari kakek saya tahun berapa jadi kepala desa tahun 70-an sampai sekarang karena dari belian asli. Nah, sedangkan yang baru dapat bantuan dari Slang beberapa tahun udah putus. Itu tadi. Kita ingin mencapai suatu kebaikan bersama. Kalau udah ada jembatan itu antara kampung atas dan kampung bawah itu di daerah kakek saya itu ya tidak akan bisa jalan karena dipotong sungai. Nah, sekarang lewat sepeda motor pun oke, ya kan? Tetapi di kampung-kampung kita sering terjadi keegoisan, nebas jalan tidak mau, nunggu proyek, ya kan? Jalan sampai abut. Antara jalan desa itu ya masing-masing orang menonjolkan desanya, ya. Padahal bagaimana kalau kita royong bersama buat desa, jalan desa itu. Walaupun tidak ada dana dari pemerintah, kalau kita sudah buat rintisannya, nanti pemerintah melihat, wah, ini masyarakat di sini proaktif untuk bekerja sama, ya kan? Akibatnya luar biasa kan? Nah, maka sebagai penyalur aspirasi rakyat, kehadiran partai politik dalam negara adalah sah, namun kerap kali antar partai politik terjadi konflik karena ada pandangan atau berebut kekuasaan. Sering terjadi itu di desa tidak jalan, ya kan, karena misalnya kepala desanya dipilih 2 orang, ya kan, satunya kalah, satunya menang. Jadi dibuatlah kabinet-kabinet, ya kan. Bahkan walaupun itu misalnya sepupunya dikucilkan, ya kan, tidak boleh begitu, ya kan. Kalah dan menang itu kan hanya karena ya hak masyarakat desa. Bahkan ada waktu itu di satu desa, karena dia itu sudah tidak jadi kepala desa lagi, ya.
atau tidak menjadi ketua umat, gereja digembok. Gereja digembok. Bayangkan. Orang untuk misa, untuk beribadat tidak bisa. Karena itu tadi tidak terpilih jadi ketua umat, sekadar ketua umat. Atau waktu itu kepala desa sebelumnya menyerahkan ini untuk gereja. Setelah itu ya digugat lagi. Padahal agamanya sama. Ya terkadang hal-hal semacam itu menjadi sepele tetapi berdampak luas bagi perkembangan iman kita. Karena teladan itu penting, ya kan? Nah ini. Akibatnya kegiatan politik ini dilakukan syarat dengan drama, kebenaran dimanipulasi demi realisasi kepentingan sepihak. Kalau udah jadi tim sukses, wah melebih-lebihi kebaikannya tuh. Jadi calon ini dianggap yang paling baik, calon ini dianggap paling baik, ya Pak. Padahal kebaikan itu belum teruji. Kebaikan itu teruji karena bisa mempertanggungjawabkan dana-dana yang diberikan pemerintah dan disalurkan kepada rakyat dengan cara proses-proses pembangunan, ya kan? Jadi pembangunan misalnya kantor desanya, kemudian ada ya listrik masuk desa, genset masuk desa, air bersih masuk desa kan? Yang diutamakan sekarang ini kan ada air, ya. Kemudian listrik, bahkan karena internet itu sudah menjadi hal pokok juga karena sarana komunikasi kan. Misalnya anaknya tinggal di Amerika, kalau ada internet di kampungnya kan tinggal ngomong, tinggal video call. Jadi sekarang tidak perlu ke Amerika, cukup ada internet saja. Makanya usahakan itu, ya kan? Kita bisa komunikasi dengan saudara kita misalnya di Sintang, di Ketapang dengan internet. Misalnya di NTT, di Papua dengan internet. Kalau tidak ada internet susah. Ya bayangkan kalau ngirim surat itu berbulan-bulan, apa yang terjadi kan? Nah, gereja yang diutus menjadi garam dan terang dunia tentu perlu menyikapi fakta ini. Sesuai arahan sang guru, gereja harus mendidik anggotanya agar memiliki suatu hati Kristiani. Suara hati Kristiani tidak mengizinkan orang untuk menyampaikan suara bagi suatu program politik yang melawan isi-isi iman dan moral yang mendasar. Jadi kita ingat ya, seorang Romo yang luar biasa, ya, Pastor Pran Magnis Suseno, sudah hampir 90 umurnya, ya. Dia mengadakan politik kita ini, ya kan, sudah tidak beretika. Ya, maka ya, politik yang tidak beretika itu ya kan akan membawa dampak yang sangat berbahaya. Ya. Kepala desa tidak teguran dengan lawannya. Ya kan? Lalu buat gereja sendiri lagi. Ya kan? Atau kalau berbeda gereja akhirnya kan terjadi keributan tuh di kampung. Ya. Jadi kalau ada pesta terjadi perkelahian karena ya masalah politik, bukan masalah apa. Dan ini membahayakan bagi kebaikan bersama. Apalagi di desa itu kan paling banyak. Kalau satu dusun ya palinglah 100, ya enggak banyak lah. Ya. Desa-desa di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat ya, untuk mencapai 1000 penduduk itu ya agak kurang lah ya, sekitar 1000 lebih lah. Itu pun banyak yang sudah banyak pindah kan. Dan akibatnya program-program itu menjadi tidak jalan. Ya, pemerintah ingin ya kan masyarakat bisa menggunakan sepeda motor ya. Bahkan ada stop atau ada cap ya. Cap stigmatisasi terhadap suatu daerah itu. Ada satu kabupaten yang bahkan dia udah lama menjadi kabupaten ya, otonomi. Masa masih belepek jalannya untuk pergi ke kampung itu? Aduh, ya kan? Karena akibat itu tadi, kekuasaan tadi. Digeser-geser terus pembangunan jalannya. Dan akibatnya fatal kan? Ya masyarakat di situ ya tidak berkembang kalau tidak ada jalan masuk. Ya. Dan sebagainya. Artinya dalam menanggapi kegiatan politik perlu dilihat adalah ajaran iman atau moral yang dilanggar. Nah itu. Ya. Jadi kita sebagai orang yang berkecimpung di dunia ini,
kita harus mengendalikan politik itu agar tidak melanggar iman dan moral. Menurut ajaran sosial gereja, kegiatan politik yang ideal itu mesti menghargai martabat manusia. Ya, harus menghargai martabat manusia. Ya, berpolitik yang santun dan beradab. Ya, juallah program-program untuk perkembangan desa atau untuk perkembangan daerah, untuk perkembangan negara ini. Jangan jual ya kan hal-hal yang tidak benar. Ya, berita bohong, hoak, ya kan, menyebar fitnah. Ya, atau menjatuhkan reputasi orang karena orang itu dianggap tidak layak, punya cacat moral dan sebagainya. Nah, ini penting. Kegiatan politik yang ideal itu mesti menghargai martabat manusia, mengupayakan kesejahteraan umum, menekankan solidaritas dan subsidiaritas serta menjunjung nilai kebenaran. Jadi menekankan solidaritas, solider, ya. Bapak-bapak, saudara-saudara terkasih, sama di tempat ini solider. Apakah orang yang hadir itu disebut solider? Tidak. Ya. Apakah orang yang tidak hadir disebut solider? Tidak juga. Solidaritas itu menghadirkan diri untuk juga menghadirkan yang tidak hadir. Bersolidaritaslah kita dengan cara mengajak, ya kan? Kalau kita menghadirkan diri tetapi tidak mengajak orang, itu tidak solider namanya. Atau kita tidak hadir, ya, dan bahkan mengajak orang tidak hadir, itu adalah anti solidaritas namanya. Kemudian subsidiaritas. Subsidiaritas itu artinya, paham subsidi ya, membantu yang lemah. Mungkin ada program-program yang lemah imannya terus dibimbing, ya kan, terus diajak, terus dilatih. Yang sudah mampu, ya kan, itu subsidiaritas. Serta menjunjung nilai kebenaran. Nah, nilai kebenaran, kebebasan, keadilan, dan cinta kasih. Nah, itu yang paling utama, cinta kasih. Maka sebagai pemimpin itu kita harus memiliki hati Kristiani. Nah, itu dicantumkan dalam Gaudium et Spes artikel 26 sampai 32 ya. Lalu prinsip-prinsip ini memang berbeda tetapi saling terkait. Penegakan atau pengabaian salah satu prinsip akan mempengaruhi prinsip yang lain. Maka setiap anggota gereja hendaknya dididik untuk memahaminya serta utuh, karena tanpa suara hati Kristiani, partisipasi politik yang ditekuni hanya dipenuhi trik licik.